Hello Ijasugoi, selamat datang di acara yang hanya tayang satu kali dalam satu periode kepengurusan, yaitu Pojok Otaku. Bersama saya Ridwan dari Divisi Media dan Publikasi dan selaku PJ dari YouTube Hijasu. Kali ini saya akan membahas tentang 5 rekomendasi anime yang cocok untuk kalian tonton di masa karantina sekarang ini yang gak tahu sampai kapan. Karena anime musim semi yang sebentar lagi akan berakhir, jadi apa salahnya jika kita menonton kembali anime-anime yang telah tayang di masa lampau yang kualitasnya tidak kalah dengan anime di zaman sekarang ini. Tanpa berlama-lama, let's jump to the list. Check it out. Kelima, Prince of Stride. Anime ini menceritakan tentang olahraga populer gabungan relay, parkour, dan sprint yang bernama Stride. Saking populernya di Jepang itu sampai ada klub di sekolahnya gitu. Anime ini menceritakan tentang 3 sekawan, yaitu Fujiwara Takeru, Sakurai Nana, dan Yagami Riku. Mereka bertiga bertekad untuk menghidupkan kembali klub olahraga Stride yang nyaris mati di Akademi Honan, tempat mereka belajar. Demi menghidupkan kembali klub Stride di sekolah mereka, mereka bertiga bertekad untuk mengikuti turnamen nasional. Akan tetapi karena anggotanya masih kurang, mereka pun harus mencari anggota lain demi bisa mengikuti turnamen tersebut. Untuk kalian penggemar karakter ikemen, kalian harus nonton anime ini karena karakter-karakter dari Prince of Stride ini ganteng-ganteng. Jadi tunggu apa lagi? Kalian harus tonton anime ini jika kalian penggemar ikemen sesungguhnya. Keempat, Konobijutsu Buniwa Mondaiga Aru. Anime ini menceritakan tentang murid SMP yang bernama Mizuki Usami yang sangat menekuni klub seni di sekolahnya. Akan tetapi ada satu masalah besar, yaitu hanya dialah anggota yang paling niat di klub tersebut. Anggota lainnya seperti Uchimaki itu hanya tertarik untuk menggambar waifu 2D. Lalu ada ketuanya yang kerjanya cuma tidur, dan yang terakhir ada anggota paling sableng yang bernama Colette. Anime ini menyajikan komedi yang cukup segar dan menarik. Komedi di anime ini mengingatkan saya kepada Gikan Shoujo no Zaki-kun yang komedinya tuh anti klimaks gitu. Anime ini cocok untuk kalian yang kalau nonton anime tuh tidak perlu banyak mikir gitu, cukup nikmati dan tertawalah ketika nonton anime ini karena memang lucu banget. Ketiga, Kekai Sensen. Dunia di anime ini sangat kacau, di mana New York sudah bercampur dengan dunia lain sehingga menjadi kota baru yang bernama Hell Salem Slot. Anime ini menceritakan tentang sang karakter utama yang bernama Leonardo Watch yang tiba-tiba masuk ke organisasi bernama Libra. Libra sendiri adalah organisasi yang bertugas untuk menjaga kestabilan di kota Hell Salem Slot. Dan disinilah petualangan Leonardo sebagai anggota Libra pun dimulai. Anime ini sangat unik menurut saya karena latar belakangnya yang cukup aneh, karena dunia di anime ini sudah sangat kacau balau gitu, dimana orang bisa mati dengan mudah dan struktur bangunannya yang udah acak-adul, dan ya karakter-karakter yang terdapat di anime ini sangatlah unik-unik dan memiliki ciri khas masing-masing. Meskipun anime ini keluaran tahun 2015, tetapi kualitas gambarnya bisa kok diadu dengan anime-anime sekarang, karena yang membuat anime ini adalah studio kenamaan yang bernama Bones, yang kalau sekarang itu menggarap Boku no Hero Academia. Jadi tak usah lagi kalian ragu untuk nonton anime ini karena anime ini menyajikan cerita yang bagus dan grafik yang mantap. Kurang apa lagi coba? Yang kedua, Young Blackjack.
Anime ini menceritakan tentang seorang mahasiswa kedokteran jenius yang bernama Hazama Kuro. Meskipun dia belum lulus dan menjadi dokter resmi, ia sering terlibat dalam situasi yang mengharuskan ia melakukan operasi yang sulit atau mungkin mustahil dilakukan oleh dokter resmi sekalipun. Karena sering berhadapan dengan situasi mustahil, Hazama Kuro pun terbuka pandangannya terhadap dunia kedokteran itu sendiri yang penuh dengan konspirasi, kepentingan bisnis, dan hal gelap lainnya. Anime ini menggambarkan proses operasi yang cukup realistis dan sangat relate dengan kehidupan nyata. Selain itu, karena anime ini berlatarkan pada tahun 1960-an, yang mana pada saat itu sering terjadi konflik, jadi anime ini banyak menggambarkan tentang event-event sejarah yang memang terjadi pada saat itu. Sehingga selain kita belajar tentang kedokteran, kita pun bisa belajar sejarah dari anime ini. Perlu kalian ingat, kalian jangan mencoba adegan-adegan di anime ini karena meskipun cukup realistis, tapi karena kalian bukan dokter, ya jangan dilakuin. Memangnya kalau kalian nonton anime romance, kalian bisa dapat pacar gitu? Enggak kan? Ya jadi jangan ditirulah hal yang memang bukan bidang kalian ini. Pertama, oh tenang-tenang, ini bukan anime akad, karena anime ini adalah Hibike Euphonium. Anime ini menceritakan tentang seorang eufonis yang bernama Kumiko Oumai yang telah bersumpah untuk meninggalkan dunia musik setelah insiden di SMP-nya dan mengharapkan awal yang baru ketika ia memasuki SMA Kitauji. Akan tetapi takdir berkata lain karena pada akhirnya ia kembali bergabung dengan klub orkestra di SMA Kitauji. Semakin lama ia menghabiskan waktu bersama klub orkestra, ia pun akhirnya menemukan motivasi untuk terus berjuang bersama klub orkestra Kitauji. Ia pun bertekad untuk menjuarai kompetisi nasional orkestra tingkat SMA yang dulu ketika SMP ia gagal meraihnya. Anime ini tidak hanya menyajikan musik, tetapi juga menyajikan berbagai konflik yang terjadi di klub orkestra SMA Kitauji dalam perjalanannya untuk menggapai kejuaraan nasional. Dan juga cerita di anime ini tidak hanya berkutat kepada karakter utama, tetapi juga karakter-karakter pendukung pun memiliki backstory-nya masing-masing sehingga cukup menarik untuk diikuti. Oh ya, dan juga keunggulan di anime ini adalah cerita yang disajikan sangat menarik, ditambah gambar yang sangat bagus karena digarap oleh Kyoto Animation, ditambah lagi sound engineering dari anime ini yang digarap dengan sangat baik, sehingga kita dapat merasakan sensasi menonton konser orkestra di anime ini. Sekian rekomendasi dari saya. Jika kalian ada rekomendasi lain, silakan tulis di kolom komentar yang mungkin akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan share video ini, karena share dari kalian sangat menentukan mood saya dalam membuat video. Jadi jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.